Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kali ini saya akan membahas tentang materi norma suatu vektor dan hasil kali titik atau dot product. Yang pertama di sini kita membahas tentang norma. Panjang suatu vektor U atau norma vektor U didefinisikan. Jadi panjang vektor U sama dengan akar U1 kuadrat ditambah U2 kuadrat. Itu untuk norma vektor U sama dengan U1, U2 dalam R pangkat 3. Untuk vektor U, panjang vektor U sama dengan akar dari U1 kuadrat tambah U2 kuadrat tambah U3 kuadrat. Itu untuk norma vektor U sama dengan U1, U2, U3 dalam R pangkat 3. Jika P sama dengan X1, Y1, Z1, dan Q, X2, Y2, Z2 ya. Oke, saya salah ketik. Adalah dua buah titik dalam R pangkat 3, maka jarak antara kedua titik tersebut adalah norma vektor. Jadi panjang vektor PQ sama dengan akar dari X1 kurang X2 kuadrat ditambah Y1 kurang Y2 kuadrat ditambah Z1 kurang Z2 kuadrat. Di sini contoh norma vektor U sama dengan min 3, 2, dan 1. Jadi panjang vektor U itu sama dengan akar dari min 3 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat itu sama dengan 9 ditambah 4 ditambah 1 sama dengan akar dari 14. Untuk contoh yang kedua, jarak antara titik P 2, min 1, dan min 5. Dan untuk Q 4, min 3, dan 1. Jadi untuk mencari panjang vektor P ke Q itu sama dengan akar dari 4 kurang 2 kuadrat ditambah min 3 dikurang min 1 kuadrat ditambah 1 tambah 5 kuadrat. Jadi di sini 4 kurang 2 itu adalah 2 kuadrat. Kemudian di sini min 3 dikurang negatif. Jadi negatif jumpa negatif menjadi positif. Jadi min 3 tambah 1 adalah min 2 kuadrat. Ditambah 1 tambah 5 adalah 6 kuadrat. Jadi 2 kuadrat itu adalah 4, min 2 kuadrat adalah 4, maka akar dari 4 tambah 4 tambah 3, 6 itu adalah akar dari 44. Yang kedua, hasil kali titik. Hasil kali titik. Jadi perkalian titik atau dot product dari dua vektor A dan B dinotasikan dengan A kali B. Perkalian titik di sini tidak sama dengan perkalian aljabar seperti yang sudah kita kenal. Karena yang dilibatkan di sini adalah vektor, bukan bilangan. Diberikan dua vektor. Yang pertama adalah A, itu A1, A2, A3. Untuk B, B1, B2, dan B3. Dengan sudut theta adalah sudut antara A dan B seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini. Oke, ini bentuk sudutnya. Kemudian saya lanjutin. Dengan bantuan aturan kosinus kita peroleh jadi panjang B kurang A kuadrat sama dengan panjang vektor A kuadrat ditambah panjang vektor B kuadrat dikurang 2 kali panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos theta. Jadi panjang vektor A dikali panjang vektor B cos theta sama dengan setengah dikali panjang vektor A kuadrat ditambah panjang vektor B kuadrat dikurang panjang vektor B kurang A kuadrat. Itu untuk persamaan pertama. Jadi disubstitusikan panjang vektor A kuadrat itu adalah A1 kuadrat tambah A2 kuadrat ditambah A3 kuadrat. Untuk panjang vektor B kuadrat itu sama dengan B1 kuadrat tambah B2 kuadrat ditambah B3 kuadrat. Untuk panjang vektor B kurang A kuadrat itu sama dengan B1 kurang B1 dikurang A1 kuadrat ditambah B2 kurang A kuadrat A2 kuadrat ditambah B3 dikurang A3 kuadrat. Pada ruas pada persamaan 1 lalu disederhanakan hingga diperoleh panjang vektor A dikali panjang vektor B cos theta sama dengan A1 kali B1 ditambah A2 kali B2 ditambah A3 kali B3. Ini sebagai persamaan kedua.
Persamaan terakhir ini cukup menarik karena mampu menjelaskan hubungan antara panjang, sudut, dan komponen-komponen suatu vektor secara bersamaan. Persamaan yang didominasi oleh operasi perkalian inilah yang kemudian menjadi ide dalam pendefinisian perkalian titik dua vektor. Jadi definisi, misalkan A dan B adalah vektor-vektor bukan nol, perkalian titik atau dot produk dari A dan B ditulis A titik B. Didefinisikan A titik B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos theta, di mana A itu panjang A, panjang vektor B itu panjang B, theta sudut antara A dan B. Dengan demikian persamaan kedua dapat ditulis menjadi A kali B itu sama dengan A1 kali B1 ditambah A2 kali B2 ditambah A3 kali B3. Perkalian titik dari dua vektor akan menghasilkan skalar. Oleh sebab itu, perkalian titik sering disebut dengan perkalian skalar atau skalar produk. Oke, di sini ada contoh. Dua buah vektor U dan V membentuk sudut sebesar 60 derajat. Jika panjang vektor U itu sama dengan 4 dan panjang vektor V itu sama dengan 7, maka U kali V adalah. Yang kedua, diketahui P dan Q adalah vektor-vektor di R pangkat 3 dengan P sama dengan 2I dikurang 3J ditambah 4K dan Q sama dengan 3I dikurang K. Tentukan nilai P kali Q. Yang ketiga, diketahui P sama dengan 6,0 dan Q 4,4. Tentukan besar sudut yang dibentuk oleh P dan Q. Oke, di sini saya akan menjelaskan untuk contoh 1 dan 3. Saya ambil ke Word-nya. Oke, ini contohnya ya, saya besarin lagi. Oke, ini contoh yang pertama tadi. Oke, jadi di sini dua buah vektor U dan V membentuk sudut sebesar 60 derajat jika vektor U4, vektor V-nya sama dengan 7 dan maka U kali V-nya adalah. Oke, di sini saya udah ambil rumusnya. Untuk U kali V sama dengan panjang vektor U dikali panjang vektor V dikali cos theta. Oke, jadi untuk U kali V, U kali V itu sama dengan panjang U panjang U-nya adalah 4 kali 7 kali cos 60 derajat. Oke, jadi U kali V sama dengan 4 kali 7, kita nggak usah kita kalikan dulu, kita aja buat seperti biasa 4 kali 7. Kemudian di sini cos 60 itu berapa ya? Untuk cos 60 itu berapa sih? Oke. Cos 60 berarti dia kebalikan dari sinus. Sinus 30 adalah setengah, maka cos 60 adalah setengah juga. Oke, jadi ini 1/2. Jadi sama dengan 4 bagi 2 adalah 2, 7 kali 2 adalah 14. Maka U kali V-nya itu sama dengan 14. Oke, contoh kedua. Diketahui P dan Q adalah panjang vektor di R3 dan P-nya sama dengan 2I kurang 3J tambah 4K. Oke, untuk P-nya dulu kita tentukan. Untuk P-nya ada 2, ada min 3, dan ada 4. Oke. Dan Q-nya adalah, di situ 3I dan K. 3I dan min K, maka di sini untuk Q1-nya adalah 3. Untuk Q2-nya di sini maka tidak ada J, maka di sini untuk Q2-nya adalah 0. Dan untuk Q3-nya itu adalah min K. Min K berarti min 1. Jadi untuk menentukan P kali Q itu adalah P kali Q sama dengan P1 kali Q1 ditambah P2 kali Q2 ditambah P3 kali Q3. Jadi P kali Q, P1-nya adalah 2 kali 3 tambah, kemudian di sini min 3 kali 0, kemudian ditambah 4
kali min 1. Jadi sama dengan 2 kali 3 adalah 6, ditambah 3 kali, min 3 kali 0 adalah 0, ditambah 4 kali min 1 adalah min 4. Jadi sama dengan 6 kali 6 kurang 4 adalah 2. Jadi P kali Q itu hasilnya adalah 2. Oke, sini saya buat maka hasil dari P dan Q, P kali Q adalah 2. Oke. Untuk yang ketiga di sini, jika diketahui untuk P sama dengan 6,0 dan Q 4,4, tentukan besar sudut P dan Q. Jadi di sini yang pertama kita tentukan dulu besar sudut yang panjang masing-masing vektor. Oke, di sini kita tentukan dulu panjang masing-masing vektor. Panjang masing-masing vektor. Oke. Kemudian untuk panjang masing-masing vektor di sini, yang pertama panjang vektor dari P adalah P1 kuadrat tambah P2 kuadrat. Oke, di sini kita tambahin. Ini sama dengan akar dari P1 kuadrat adalah 6 kuadrat. Kemudian ditambah di situ P2-nya adalah 0 kuadrat. Kemudian di sini 6 kuadrat adalah 36. Jadi akar dari 36 adalah tetap 6. Oke, di situ untuk panjang vektor dari P. Untuk panjang vektor dari Q itu 4, min 4. Jadi untuk panjang vektor Q-nya kita cari. Di sini rumusnya adalah panjang vektor Q sama dengan akar dari Q1 kuadrat ditambah Q2 kuadrat. Maka di sini kita buat akar Q1 kuadratnya adalah 4 di sini. 4 kuadrat. Oke, ditambah karena dia tandanya negatif, maka kita buat tanda kurung. Min 4 kita kuadratkan. Oke, baiklah. Jadi 4 kuadrat itu adalah 16 tambah min 4 kuadrat juga 16. Jadi sama dengan akar dari 32. Oke, di sini akar 32 itu bisa kita sederhanakan berapa kali berapa. Tapi salah satu bilangannya itu harus bisa diakarkan dengan hasil 32. Jadi kalau perkalian hasil 32 adalah 16 kali 2. Yang bisa diakarkan adalah 16. Akar 16 adalah 4. Yang tidak bisa diakarkan itu adalah 2. Maka hasilnya adalah 4 akar 2. Kemudian di sini hasil kali titik 2 vektor titik 2 vektor P kali Q. Oke, jadi rumusnya tetap sama seperti yang di atas. Rumusnya seperti ini. Ini saya copy paste. Oke. Jadi di sini untuk nilainya, karena di sini dia tidak ada tiga angka, maka kita tambah saja Q, P2 dan Q2. Oke, kemudian P1 kali P2 berarti 6 kali Q1 nya adalah 4 ditambah 0 kali min 4. Kemudian di sini hasilnya adalah 24. 6 kali 4 24. Oke, jadi setelah itu misalkan sebuah sudut, di antara P dan Q adalah theta. Oke, saya ambil simbolnya dulu theta. Saya ambil simbol theta. Maka oke, saya copy paste dulu rumusnya tadi. Saya buat yang baru lagi. Jadi cos theta
cos theta itu sama dengan P kali Q per A. Di sini panjang vektor P kali panjang vektor Q. Panjang vektor P kali panjang vektor Q. Oke, kemudian di sini sama dengan P kali Q tadi adalah 24. Kemudian di sini panjang vektor P-nya adalah 6 kali untuk panjang vektor Q-nya adalah 4 akar 2. 4 kali akar 2. Oke, di sini 24 dibagi 6 kali 4. 6 kali 4 juga itu 24. Berarti di sini kan 24 bagi 24 itu nilainya 1 dan di bawah juga nilainya 1 kali akar 2. Jadi hasilnya di sini 1 per akar 2. Jadi dalam perhitungan hasil matematika penyebut itu tidak boleh hasil dalam matematika penyebut tidak boleh berbentuk akar. Jadi di sini kita perbaiki. Belum salah. Oke, di sini copy paste aja. Saya ambil. Di sini dalam apa tidak boleh ada penyebutnya itu hasilnya adalah akar 2. Jadi bagaimana cara menghilangkannya? Kita harus ke perkalian sekawan. Jadi perkalian sekawan itu perhatikan penyebutnya. Penyebutnya akar 2, maka perkaliannya pembilang dan penyebutnya tetap akar 2. Oke, ini saya copy paste. Oke. Kemudian di sini 1 kali akar 2 tetap 1. Akar 2 ya, tapi akar 2 nya kita letakkan di belakang. Ini dia. Kemudian akar 2 kali akar 2 adalah akar 4. Berarti akar 4 adalah 2. Maka hasilnya adalah 1/2 akar 2. Kemudian di sini untuk cos theta. Oke, saya ambil bawahnya. Ini saya hapus dulu biar gampang. Untuk hasil cos theta 1/2 akar 2, ini saya perbaiki dulu. Akar 2 di bawahnya adalah 2. Maka kalau cos theta yang hasilnya 1/2 akar 2 itu adalah cos 30. Maka sudut tetanya adalah cos 0 1 cos 3 cos 1 adalah 0. Cos 0 adalah 1. Cos 30 adalah setengah akar 2. Maka di sini adalah cos 30. Jadi sudut tetanya itu adalah 30 derajat. Oke. Kita kembali ke materi di sini. Oke. Kita berikutnya. Tadi sudah saya bahas tadi 14. Ini udah. Oke, akar 45 tadi ya. 45 derajat. Saya salah. Oke. Tadi 1/2 akar 3. Yang kedua, yang berikutnya, sifat-sifat perkalian titik. Jika A, B, dan C adalah vektor dan K adalah skalar atau bilangan, maka yang pertama A kali A itu adalah panjang vektor A kuadrat. Yang kedua A kali B itu sama dengan B kali 2. Yang ketiga A kali B tambah C itu A kali B tambah A kali C. Yang keempat A kali KB kemudian sama dengan K kali A kali B itu sama dengan KA dikali B. Kita tahu bahwa yang pertama dua vektor yang saling tegak lurus membentuk sudut besar 90 derajat. Yang kedua dua vektor yang searah membentuk sudut sebesar 0 derajat. Dua vektor yang berlawanan arah membentuk sudut sebesar 80 derajat ketika
sudut theta lancip, maka cos theta itu lebih besar dari 0. Ketika sudut theta tumpul, maka cos theta-nya adalah lebih kecil dari 0. Apabila fakta-fakta di atas kita terapkan pada definisi perkalian titik, akan kita peroleh kesimpulan sebagai berikut. Misalkan A dan B adalah vektor, dengan theta adalah sudut yang dibentuk oleh kedua vektor tersebut. Jika A tegak lurus B, maka A kali B sama dengan 0. Jika A searah dengan B, maka A kali B sama dengan panjang vektor A kali panjang vektor B. Jika A berlawanan arah dengan B, maka A kali B sama dengan min panjang vektor A kali panjang vektor B. Jika sudut theta lancip, maka 0 lebih kecil dari theta lebih kecil dari 90 derajat, maka A kali B lebih besar dari 0. Jika sudut theta tumpul, maka 90 derajat lebih kecil, theta lebih kecil dari 180 derajat, maka A kali B lebih kecil dari 0. Oke, di sini contoh keempat. Diketahui U sama dengan 3,1, min 2 dan V 4,0, K. Tentukan K agar kedua vektor tersebut saling tegak lurus. Yang kelima, jika U kali U1 kuadrat, U1, U2, tunjukkan bahwa U kali U sama dengan panjang vektor U kuadrat. Oke, saya sini kembali ke tadi. Oke, di sini 45 ya, maaf ya, saya kelupaan. Oke, nah, di sini ini contoh keempat. Untuk U, ini U1 nya 3, U2 nya adalah 1, U3 nya adalah min 2, dan V nya V1 4, V2 nya 0, dan V3 nya K. Katanya di sini tegak lurus ya. Oke, jadi rumusnya tadi kalau tegak lurus, maka U kali V sama dengan 0. Untuk U kali V nya itu dia U1 kali V1 ditambah U2 kali V2 ditambah U3 kali V3. Kemudian di sini kita rubah, berarti di sini U1 nya, maka langsung kita ambil 3 kali 4 tambah, kemudian U2 nya 1 kali 0 tambah min 2 kurung kali K sama dengan 0, karena salah tadi U kali V sama dengan 0. Kemudian 3 kali 4 adalah 12 tambah 1 kali 0, 0. Kemudian ditambah, oke, positif kali negatif adalah negatif, maka di sini adalah 2K sama dengan 0. Kemudian di sini 12 min 2K nya kita pindahkan di sebelah sama dengan, maka berubah tanda menjadi 2K. Kemudian di sini K sama dengan 12 per 2, dan hasil K-nya adalah 6. Oke, contoh kelima. Tunjukkan bahwa di situ U kali U sama dengan U kuadrat. Oke, ini gampang. Jadi tadi kalau U kali U, maka itu rumusnya adalah U1 kali U1 kemudian ditambah U2 kali U2. Oke, di sini saya buat ke bawah biar gampang, biar enak lihatnya. Oke, kemudian kalau U kali U itu sama dengan, di sini kalau ini kan bilangan U1 kali U1 itu kan sama, boleh kita buat U1 kuadrat. Itu dia. Oke, saya buat dulu biar seperti ini. Saya ambil apanya, biar copy paste aja. Oke, di sini saya ganti U, maka di sini juga saya ganti U. Oke, di sini saya ganti juga U. Di sini saya hapus. Oke, saya hapus. Oke, di sini saya hapus biar saya enak menggunakan pakai Microsoft Education. Jadi di sini U1 kali U sama dengan, berarti kalau sama bilangan ini maka itu 1 kuadrat.
karena bilangan itu sama. U ini 1 kuadrat tambah U2 kali 2, maka di sini U2 kuadrat juga. U2 kuadrat. Jadi untuk berikutnya di sini saya ambil ya. Oke. Untuk berikutnya berdasarkan panjang vektor maka untuk rumus panjang vektor itu adalah U kuadrat itu adalah U1 kuadrat. Nah, ini dia sama. Oke, maaf. Ini saya copy paste, sini saya hapus. Oke, saya masukkan ke sini, yang atas saya hapus. Oke, jadi rumus panjang vektor itu ini saya hapus. Untuk rumus panjang vektor, jadi panjang vektor U kuadrat itu adalah U1 kuadrat ditambah U2 kuadrat. Jadi kemudian tadi kita hubungkan, jadi jika U kali U sama dengan panjang vektor U kuadrat, berdasarkan persamaan kedua ini maka nilainya sama atau tidak. Jadi hubungannya adalah U kali U itu sama dengan panjang vektor U kuadrat. Jadi ini terbukti. Oke, contoh ke-6. Oke, maaf, sini contohnya saya terlihat tadi 6 ya. Oke. Jadi panjang dari jumlah atau selisih dua vektor diberikan dua vektor A dan B dengan theta adalah sudut antara vektor A dan B. Jika C sama dengan A tambah B, maka C kali C sama dengan A tambah B dikali A tambah B. Kemudian C kali C sama dengan A kali A tambah B kali B ditambah 2 kali AB. Karena C kali C sama dengan panjang vektor C kuadrat, A kali A adalah sama dengan panjang vektor A kuadrat, dan B kali B adalah panjang vektor B kuadrat. Persamaan di atas menjadi panjang vektor C kuadrat sama dengan panjang vektor A kuadrat tambah panjang vektor B kuadrat ditambah 2 kali A kali B. Jika kita substitusikan kembali C sama dengan A tambah B, maka akan diperoleh panjang vektor A tambah B kuadrat ditambah panjang vektor A kuadrat tambah panjang vektor B kuadrat ditambah 2A kali B. Karena A kali B sama dengan panjang vektor A kali panjang vektor B kali cos theta, persamaan di atas dapat pula ditulis menjadi panjang vektor A tambah B kuadrat ditambah sama dengan panjang vektor A kuadrat ditambah panjang vektor B kuadrat ditambah 2 kali panjang vektor A kali panjang vektor B cos theta. Dengan cara yang sama, untuk C sama dengan A kurang B akan diperoleh panjang vektor A kurang B kuadrat sama dengan panjang vektor A ditambah panjang vektor B kuadrat dikurang 2 kali A kali B, atau panjang vektor A kurang B kuadrat sama dengan panjang vektor A kuadrat ditambah panjang vektor B kuadrat dikurang 2 kali panjang vektor A kali panjang vektor B cos theta. Uraian-uraian di atas dapat pula kita tuliskan sebagai berikut. Yang pertama, jika C sama dengan A tambah B, maka berlaku panjang vektor C kuadrat sama dengan panjang vektor A kuadrat ditambah panjang vektor B kuadrat ditambah 2 kali AB. Jika C sama dengan A kurang B, maka berlaku panjang vektor C kuadrat sama dengan panjang vektor A kuadrat ditambah panjang vektor B kuadrat dikurang 2 kali A kali B, di mana panjang vektor A, panjang vektor B, dan panjang vektor C berturut-turut adalah panjang vektor A, B, dan C. Oke, di sini ada contoh. Diketahui panjang vektor A-nya sama dengan 5, panjang vektor B sama dengan 3, dan
Panjang vektor A kurang B adalah 2 kali akar 6. Oke, di sini ada saya contoh juga saya buat. Contohnya jadi contoh ke-6. Oke, di sini untuk contoh ke-6 panjang vektor A 5, panjang vektor B-nya 3, dan panjang vektor A kurang B-nya sama dengan 2 kali akar 6. Apabila A dan B membentuk sudut lancip sebesar alfa, tentukan nilai sin alfa. Oke, di sini rumusnya udah saya letakkan. Kita ganti aja. Oke. Untuk panjang vektor A kurang B itu adalah 2 akar 6. Berarti di sini kita kuadratkan. 2 akar 6 kuadrat sama dengan panjang vektor A-nya adalah 5, berarti 5 kuadrat. Untuk panjang vektor B kuadrat berarti 3 kuadrat. Oke, dikurang 2 kali A-nya 5 kali B-nya adalah 3. Lalu kali cos alfa. Cos alfa. Oke, jadi di sini 2 kuadrat itu adalah 4. Akar 6 kuadrat itu tetap 6, berarti 6 kali 4 sama dengan 24. Lalu 24 sama dengan 5 kuadrat adalah 25 ditambah 9 dikurang 2 kali 5 kali 3 adalah 30 dikurang cos alfa. Jadi di sini 24 sama dengan, jadi kalau di sini 25, maaf disitu bukan kurang ya pas ya. Oke, jadi kalau di sini itu adalah 34. 25 tambah 9 adalah 34 dikurang 30 cos alfa. Oke, kemudian ini kita balik supaya positif. 30 cosnya kita letakkan di sebelah kiri, maka 30 cos alfa sama dengan 234 dikurang 24. Kemudian di sini cos alfa sama dengan, kita kurangkan nilainya 10. Kemudian 30-nya itu menjadi bagi. Jadi hasilnya itu adalah 1/3. 1/3. Jadi di sini mencari sin. Kamu harus ingat kalau cos alfa, jadi sudutnya di alfa, rumusnya itu adalah Y per R. Y per R. Kamu harus ingat. Jadi Y-nya 1, R-nya adalah 3. Kemudian di sini kita mencari sinus. Berarti kalau sinus itu adalah, mencari nilai sinus itu rumusnya adalah sin alfa X per R. X per R. Jadi sisi terpanjang di sini adalah sisi R. Maka R kuadrat sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Kemudian di sini R-nya adalah 3. 3 kuadrat sama dengan X. X-nya adalah itu yang dicari, X kuadrat ya tetap. R-nya kita ganti X kuadrat tambah 1 kuadrat. Kemudian 3 kuadrat adalah 9, 1 kuadrat adalah
1 kalau dipindahkan jadi min 1 sama dengan X kuadrat. X kuadrat. Oke. Jadi untuk mencari X kuadrat, X sama dengan 9 kurang 1 adalah 8, maka di sini akar dari 8. Kemudian akar 8 itu adalah sebuah perkalian dua bilangan yang hasilnya 8, tapi salah satu bilangan itu yang bisa diakarkan. Contoh 4 kali 2. 4 kali 2 adalah 8, 4 yang bisa diakarkan. Jadi akar 4 adalah 2, sisanya akar 2. Oke. Jadi kita tinggal cari nilai sinus. Sinus tadi rumusnya sinus A, kita ambil dari atas saja ya, copy paste ya. Oke, tadi rumus sinus adalah ini. Saya pindahkan ke bawah. Jadi mencari sin alfa sama dengan tadi X-nya adalah 2 akar 2. Berarti 2R-nya adalah 2 akar 2 per 3 atau 2 per 3 kali akar 2. Oke. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian untuk contoh ketujuh, panjang vektor A sama dengan 2 akar 2, panjang vektor B itu adalah 10. A kali B sama dengan 4. Apabila A sama dengan B kurang C itu, maka A kali C adalah C. Untuk berikutnya, oke, di sini kita mencari. Jadi karena karena A sama dengan B kurang C, yang dicari ada B kurang C, maka C, oke, kita buat dulu. Karena A sama dengan B kurang C, maka C sama dengan B kurang A. Oke. Maka rumusnya itu akibatnya rumusnya adalah panjang vektor C kuadrat sama dengan panjang vektor B kuadrat ditambah panjang vektor A kuadrat dikurang 2 kali B kali C. Oke. Kemudian kita ganti apanya. Jadi di sini untuk vektor C ini tetap ya, sama dengan B-nya adalah 10 kuadrat. 10 kuadrat tambah B kuadrat, A kuadrat ya. Oke, jadi A kuadrat 2 akar 2 kuadrat. 2 akar 2 kuadrat. Kemudian 2 kali B kali A atau A kali B kan sama dia. Ini berarti kali 4. Kemudian di sini sama dengan 100 ditambah 2 kuadrat itu adalah 4. 4 kali 2 adalah 8. Berarti 2 kali 4 juga 8. Jadi 8 kurang 8 adalah 0. Maka di sini panjang vektor C kuadratnya hilang, maka di sini akar dari 100. Akar 100 itu adalah 10. Jadi nilai C-nya adalah 10. Jadi di sini yang dicari adalah A kali C. Oke, kita kembali. Kita kembali ke SMK untuk yang ketujuh ya. Jadi di sini karena A sama dengan B kurang C, maka B sama dengan A tambah C. Itu akibatnya, maka rumusnya
kembali seperti ini lagi. Akar B kuadrat, panjang vektor B kuadrat sama dengan panjang vektor A kuadrat tambah panjang vektor C kuadrat sama dengan 2 kali A kali C. Maka di sini untuk panjang vektor B-nya adalah 10 kuadrat sama dengan 2 akar 2 kuadrat ditambah 10 kuadrat ditambah 2 kali A kali C. Jadi ini 10 kuadrat adalah 100, 2 akar 2 kuadrat berarti 2 pangkat 2 adalah 4, akar 2 kali akar 2 adalah akar 4 adalah 2. Maka 4 kali 2 8, 10 kuadrat ada 100. Sementara di sini kalau kita pindahkan yang di sebelah kanan, maka di sini kalau dipindahkan sisanya adalah minus 8 atau 100 kurang 108 sama dengan 2AC. Maka dikurangkan adalah min 8. 2-nya kita pindahkan, jadi dibagi 2. Min 8 per 2 adalah hasilnya min 4. Oke, sampai sini materi yang telah saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat sama yang mau melihat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat malam.